Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dismatul Maulia. Saya di sini sebagai pemateri dari kelompok 12 mengenai akuntansi surat berharga. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat berharga dan contoh transaksinya. Langsung saja. Jenis-jenis surat berharga di sini saya menyebutkan 6, ada surat wesel, konsumen atau bill of lading, cek, biljet giro, surat saham dan obligasi, serta sertifikat Bank Indonesia. Langsung saja yang pertama, surat wesel. Surat wesel adalah surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar jumlah uang kepada penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk membayar. Nah, oknum yang terlibat dalam lalu lintas penerbitan atau pembayaran wesel yaitu yang pertama adalah penerbit, di mana penerbit ini adalah orang yang mengeluarkan wesel. Selanjutnya adalah tersangkut, yaitu orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar. Yang selanjutnya adalah akseptan, yaitu tersangkut yang telah menyetujui untuk membayar surat wesel pada hari bayar dengan memberikan tanda tangannya pada wesel tersebut. Selanjutnya ada pemegang saham, yaitu orang yang menerima surat wesel pertama kali dari penerbit. Selanjutnya ada pengganti, adalah orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah endosan, yaitu orang yang memperalihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya. Selanjutnya adalah konsumen atau bill of lading. Konsumen atau bill of lading atau BL adalah suatu surat tertanggal dalam mana si pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya kepada orang tertentu. Begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkannya. Pihak-pihak yang tercantum dalam bill of lading antara lain adalah shipper, yaitu pihak yang bertindak sebagai beneficiary atau sebagai pengirim, bisa disebut sebagai eksportir. Yang selanjutnya adalah consignee, yaitu pihak yang ditetapkan dalam LC dan atau penerima atau importir. Sedangkan notify party, yaitu pihak yang diberitahukan tentang tibanya barang-barang. Dan yang terakhir adalah carrier, yaitu pihak pengangkutan atau perusahaan pelayanan. Yang selanjutnya adalah cek. Cek adalah surat berharga yang mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebutkan dalam cek. Penggantinya pembawanya pada saat ditunjukkan. Macam-macam cek adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cek atas nama, yaitu cek yang hanya dapat diuangkan oleh orang yang berhak. Selanjutnya ada cek atas tunjuk, yaitu cek yang siapapun pemegang cek tersebut dapat langsung mencarikannya ke bank maupun rekanan yang ditunjuk dengan menyerahkan surat cek tersebut. Selanjutnya ada cek silang, yaitu cek yang dibayarkan hanya kepada bankir atau salah seorang nasabah dari bank tersangkut. Dan yang terakhir ada cek perhitungan, yaitu cek yang dapat dibayar kepada tiap-tiap pemegang yang berhak. Selanjutnya ada biljet giro, yaitu surat perintah nasabah yang telah distandarkan atau dibakukan bentuknya kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya di biljet giro pada bank yang sama atau bank lain. Jadi pembayaran biljet giro ini tidak dapat dilakukan dengan uang tunai, melainkan dengan pemindah bukuan atau transfer antar rekening. Selanjutnya ada saham dan obligasi. Saham adalah tanda penyertaan modal pada perseorangan terbatas, seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham adalah untuk mendapatkan penghasilan dari saham tersebut. Terdapat 3 jenis penelitian dalam menilai suatu saham, yaitu berdasarkan nilai buku, berdasarkan nilai pasar, dan nilai intristik. Adapun berdasarkan nilai buku itu adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan yang dibagikan. Sedangkan berdasarkan nilai pasar berarti harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran di saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Sedangkan nilai intristik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham
yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Yang selanjutnya ada obligasi, adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut menurut Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya ada sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan nama SBI mulai diatur penerbitannya dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Bank Sentral. Dalam pasal 1 ayat 2 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 3167 KEP atau DIR tentang penerbitan dan perdagangan SBI serta investasi rupiah dijelaskan bahwa SBI atau Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Di sini ada contoh perhitungan akuntansi surat berharga, di mana di sini garis besarnya adalah surat berharga yang diterbitkan dengan bunga dibayar belakang atau secara periodik yang dijual sebesar nilai nominal. Misalkan contohnya, Bank BRI menerbitkan surat berharga dengan nominal 1 miliar berjangka waktu 1 tahun dengan bunga sebesar 10% per tahun. Pada saat penerbitan dijual dengan harga sebesar 1 miliar. Jumlah per hari sebesar 1 miliar dikali dengan bunga 10% per tahun dibagi dengan 360 hari karena setahun itu ada 360 hari mendapatkan Rp277.778. Sedangkan jumlah bunga per bulan sebesar Rp277.778 dikali dengan 30 hari karena 1 bulan menjadi 8.333.340. Jumlah membukanya adalah sebagai berikut. Nah, ini jawabannya adalah pembuatan jurnal. Yang pertama, pada saat penjurnalan surat berharga yang diterbitkan, dilakukan jurnal pembukuan sebagai berikut. Yang pertama ini adalah nomor transaksi. Di keterangannya ada kas clearing masuk di debit sebesar 1 miliar dan transaksi yang kedua, surat berharga yang diterbitkan di kredit sebesar 1 miliar. Selanjutnya untuk penjurnalan mengenai pada saat perhitungan bunga secara akrual yang dilakukan secara otomatis oleh sistem pembukuan pada proses akhir akan dilakukan proses penjurnalan pembukuan sebagai berikut, yaitu beban bunga surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp277.778 dengan bank bunga yang masih harus dibayar sampai surat berharga diterbitkan sebesar Rp277.778 di sisi kredit. Ini didapatkan dari perhitungan 1 miliar kali 10% dibagi 360 hari. Jadi ini yang bagian sini adalah perhitungan per hari. Sedangkan di sini untuk perhitungan per bulannya, pada saat realisasi pembayaran bunga setiap bulan, dilakukan jurnal pembukuan sebagai berikut. Di keterangan dituliskan bahwa beban bunga yang masih harus dibayar sampai dengan surat berharga diterbitkan ada Rp8.333.340 di sisi debit, sedangkan untuk di sisi kredit ada kas clearing keluar sebesar Rp8.333.340. Nah, pada saat jatuh tempo, dilakukan penebusan dengan jurnal pembukuan sebagai berikut. Di sisi debit ada surat berharga sebesar 1 miliar dan beban bunga yang masih harus dibayar sampai surat berharga diterbitkan sebesar Rp8.333.340. Sedangkan untuk di sisi kredit, kas clearingnya adalah sebesar Rp1.8.333.340. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa lebih memahami di makalah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.